Kali ini di Mangga Besar saya membawakan tema public speaking. Nah, ini penting sekali dalam pelajaran public speaking, bagaimana kita belajar berbicara di depan umum dan juga kita belajar menjadi fasilitator yang baik di lingkungan. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan dasar-dasar bagaimana cara kita berbicara, memulai pembicaraan dan membawakan isi dari materi yang akan kita sampaikan dan pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan agar tujuan itu sampai kepada pendengarnya. Oleh karena itu, saya mengajak semua paroki yang di bawah KKS ataupun di komunitas-komunitas yang sering berbicara di depan umum, kelompok ataupun konsel, belajarlah tentang public speaking ini di dalam paket kami di K3S, yaitu paket yang namanya workshop dan juga fasilitator. Nah, silakan untuk mendaftarkan diri kepada ketua KKS-nya dan kami menanti Anda. Tuhan memberkati. Acara hari ini adalah kursus paket G fasilitator lingkungan. Tapi sebelumnya peserta yang namanya belum lengkap atau belum absen, silakan absen dulu. Ya. Mari kita mulai saja dengan doa pembukaan oleh Pak Alphonse dan kemudian dilanjutkan kata sambutan oleh tim KKS. Sampaikan bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering juga berbicara, entah itu di dalam keluarga, entah itu di manapun juga, di kantor, di pekerjaan. Nah, kali ini kita berbicara dalam koridor bagaimana sih saat berbicara di depan umum. Kadang-kadang ini menjadi momok bagi orang-orang tertentu untuk berbicara di depan umum. Baik Bapak Ibu, maka pagi ini saya akan coba menyampaikan pengalaman saya sebagai fasilitator juga di lingkungan, juga di paroki-paroki, untuk dapat berbagi pengalaman apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita. Iya, jadi dengan ayat yang ini apa? Halo, saya Iing dari Paroki Mangga Besar, wilayah 8, lingkungan 2. Alasan saya ikut paket G. Saya pengen tahu bagaimana jadi seorang pembicara yang baik. Dan saya ingin menambah pengalaman, siapa tahu bisa jadi pembicara yang baik. Terima kasih. Nama saya Franciscus Saverius Tony Salim dari wilayah 9 Santo Paulus, dari lingkungan 2 Franciscus Saverius. Saya ngikutin kursus public speaking ini tujuannya untuk menambah ilmu juga, karena juga saya juga terlibat di dalam katekis di paroki Mangga Besar ini. Terima kasih. Thank you. Saya Elizabeth Lim, wilayah 8, lingkungan 3, paroki Mangga Besar. Alasan saya ikut workshop ini, Cat G, karena saya sudah ikut kitab suci kursus dari A sampai F. Jadi saya mau tahu lanjutannya. Mungkin itu saja, rencana kedepannya belum tahu. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang public speaking, artinya kita berbicara di depan umum. Kalau kita berbicara di depan umum, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa konten yang akan kita bicarakan pagi ini. Pertama, kita akan perkenalan, bagaimana kita berkenalan sebelum kita memulai public speaking kita. Dan yang ketiga, nanti duduk peserta lain membacakan. Ulang dulu ya, satu cerita, kedua bapak, ketiga anak pertama, anak sulung atau pertama, anak kedua, Kelima Yesus. kelima Yesus. Hanya ada satu, hanya 5 ya? Ya. Tahu, iya, hanya ambil sininya aja. Kelebihan kelahiran Yesus, Matius 1 itu mengenai 1 menit, 2 menit itu jadi 1,5 jam. Itu nanti baca lagi satu orang, baru habis baca kita tutup buku kan, terus habis itu kan kita baca lagi terus kita renungkan kan, begitu. Gimana kita aja ya?
Saya juga anaknya ini sendiri ya. Nah, anaknya dua berarti. Anak pertama dan anak kedua. Ada juga tokoh Yesus ya, berarti di dalam sini nih. Tokohnya ada 8. Bacaan diambil dari Matius 21. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi. Halo, kenalkan nama saya Indri dari wilayah 2 lingkungan kota. Saya ikut kelas ini karena saya memang pada dasarnya belum mengerti bagaimana tugas seorang fasilitator. Yang saya rasakan bahwa setelah mengikuti kelas ini, saya tahu bahwa seorang fasilitator itu harus mengayomi umat ya, agar supaya mereka mau sharing dengan kejadian sehari-hari betapa besar kasih Allah terhadap kita. Saya mengundang teman-teman, semoga berminat ya mendalami bagaimana caranya kita menjadi fasilitator yang baik. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya Yuki Suchandra dari wilayah Tangki, lingkungan Badila. Pengalaman saya setelah mengikuti seminar atau workshop sebagai fasilitator, saya baru mengetahui bahwa peran fasilitator itu bukannya kita seorang yang misalnya untuk membahas kita penting, bukannya seorang kita sudah ikut KKS, KPS, apa segala. Itu baru tahu bahwa seorang fasilitator, walaupun kita belum pernah ikut KKS, KPS dan lainnya, tapi kita bisa sebagai fasilitator dengan metode yang telah diajarkan tadi yang saya ikuti. Yang penting kita sebagai fasilitator mempunyai keyakinan dan percaya diri bahwa kita hanya memfasilitasi agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, agar umat semua dapat mengerti dan memahami apa itu pembahasan dengan metode-metode yang telah diajarkan tadi dan sebelumnya. Terima kasih. Dan bersuruh bukan yang ini murid-muridnya yang 26 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Enggak, kita yang ngomong. Narasi dulu, kita betul. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, umat Kristen Agung Jakarta, saya Andri, salah satu tim pengajar dari K3S Keuskupan Agung Jakarta. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti workshop fasilitator, sehingga Bapak Ibu mendapatkan gambaran apa fungsi fasilitator dalam pertemuan di lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu memimpin jalannya pertemuan tersebut, supaya banyak umat yang tergerak hatinya untuk lebih mendalami dan menggali makna kitab suci yang dapat diaplikasikan bagi hidup mereka. Oke, Bapak Ibu, silakan hubungi Ketua KKS di paroki masing-masing dan ikuti workshop fasilitator dari K3S KJ.